Salam, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa bersama menikmati kasih dan anugerah Tuhan di pagi ini. Kita telah menikmati penyertaan-Nya melalui peristirahatan dan pagi ini kita boleh lagi dipersekutukan melalui renungan harian Toraya edisi Selasa 27 Juni 2023. Mari persembahkan pujian dan syukur kepada Dia yang memberi kita kehidupan dengan segala anugerah dan berkat-Nya. Kita tentu berharap bahwa kiranya dalam menjalani hari ini kasih dan kuasa-Nya menyertai kita. Mari berharap kepada-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini dari Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Mari berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami datang bersujud dan bersyukur. Atas kasih dan anugerah-Mu lah kami menikmati kehidupan. Sukacita yang terbangun pada pagi ini adalah semata karena iman kami menyaksikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan. Terlebih ketika Tuhan masih mengaruniakan hari, Tuhan masih melayakkan kami untuk dipakai di dalam pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kami. Olehnya itu kami memohon kuasa dan pimpinan Tuhan. Kiranya melalui persekutuan renungan harian Toraya pagi ini kami memperoleh berkat untuk kuat berjalan bersama Tuhan, mengasihi Tuhan dan bisa bertanggung jawab dalam segala aktivitas kami. Kami sedia mendengar firman-Mu Tuhan yang akan menerangi langkah kehidupan kami. Ya Roh Kudus, Engkau berkuasa terangi hati kami, mampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan renungkan dalam satu tema skandalon. Skandalon atau dalam bahasa ibu kita mepapusa. Mepapusa. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pengajaran Yesus kali ini memperlihatkan betapa ngerinya buah dari penyesatan yang dilakukan terhadap orang lain. Penyesatan dalam bahasa Yunani disebut skandalon, yang menjadi kata skandal dalam bahasa Indonesia. Skandalon bisa bermakna jebakan atau jerat atau batu sandungan yang membuat orang lain celaka. Ini sangat berbahaya.
terutama jika dilakukan kepada orang-orang yang lemah yang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghindari jebakan tersebut. Perlu dicatat pada saat itu ada masalah sosial yang serius di kalangan orang Yahudi. Sebelumnya Yesus menyoroti ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin, Lazarus. Lalu sesudah menyoroti skandalon atau penyesatan dalam bacaan ini, ia lanjutkan dengan menyoroti tentang relasi Tuhan dan hamba. Kemiskinan ekonomi dan sosial adalah buah dari ketamakan atau sikap predator manusia terhadap sesamanya, dan yang selalu menjadi korbannya adalah orang-orang yang lemah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutuk keras orang yang mengadakan skandalon atau penyesatan. Selama berada di dunia, Kristus memang lebih banyak berada di tengah orang-orang miskin dan menderita. Mereka yang tidak hanya dimiskinkan secara ekonomi dan sosial, tetapi juga secara religius. Mereka dengan mudah dapat disesatkan sehingga jatuh ke dalam berbagai perbuatan dosa. Karena itulah Yesus selain mengutuk orang-orang yang melakukan penyesatan, juga memberi nasihat kepada para pengikutnya untuk menegur mereka, dan jika menyesal maka mereka patut diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang sulit, tetapi mesti dilakukan. Kita patut saling menegur dan menasihati serta membuka pintu pengampunan bagi mereka yang menyesal dan bertobat. Ingat, di sekitar kita sungguh banyak penyesat. Untuk menghadapinya, milikilah iman. Maka sekuat apapun penyesat itu akan dapat ditaklukkan. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap bagian waktu yang Engkau anugerahkan, dan pagi ini kami boleh dipersekutukan untuk menggunakannya beribadah bersama dan juga bisa mendengarkan firman-Mu dan menyatakan syafaat kami kepadamu. Kiranya ibadah kami ini boleh berkenan. Kepadamu Tuhan kami berserah diri untuk menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan secara khusus hari ini. Kami mohon perlindungan daripadamu Tuhan. Kuasa-Mu melampaui segala kuasa yang ada di bumi. Olehnya itu kami berlindung di dalamnya. Dan kasih-Mu akan mengiringi kami sehingga di dalam segala keterbatasan-keterbatasan kami ditolong oleh kasih Tuhan. Juga kami tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk bergerak, beraktivitas, melakukan tanggung jawab, pekerjaan, bahkan pelayanan yang Tuhan berikan. Oh Tuhan, mampukan kami supaya kami bisa mengangkatnya karena kekuatan fisik dijaminkan untuk kami. Dan bahkan Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan itu sendiri untuk memperlengkapi diri dalam kecukupan, tetapi semata Tuhan memberkati jerih dan lelah kami, sehingga kami memperoleh kecukupan dari Tuhan untuk menikmati dan mensyukurinya. Kami sadar Tuhan bahwa dalam hidup kami, suka duka kami jalani, sakit, kuat, senang, susah. Demikian juga yang kini dialami oleh kekasih-kekasih kami. Banyak yang sakit, tetapi kami tahu Tuhanlah yang akan menopang mereka sehingga mereka kuat, sanggup untuk menjalani pergumulan mereka, dan sekiranya Allah berkenan memberkati semua bentuk layanan yang mereka terima, baik itu dari keluarga ataupun dari medis. Bapa di sorga, mereka yang susah Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, karena Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Anak cucu jemaat Tuhan berkati dalam pertumbuhan pendidikan mereka, pencarian kerja. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah merancangkan rancangan damai sejahtera dalam perjalanan hidup mereka. Mereka-mereka yang sudah lanjut usia kami serahkan kepadamu Tuhan. Kerinduan mereka untuk selalu bersekutu, untuk bergabung bersama dengan kegiatan-kegiatan jemaat. Namun kekuatan fisik terbatas, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga akan mendampingi mereka sehingga mereka tetap kuat. Sekalipun fisik lemah, tetapi iman tetap kuat dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami yang boleh mengikuti renungan harian
dari Jemaat Tamalandria. Berkati mereka Tuhan, baik secara pribadi, berkati dalam keluarga, berkati dalam usaha pekerjaan, berkati dalam suka duka pergumulan hidup mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, demikian persekutuan ibadah kita. Berbahagialah kita yang masih dianugerahi Tuhan oleh waktu dan kesempatan sehingga kita boleh menyatakan pujian dan syukur, bahkan memperoleh berkat dari Dia. Olehnya itu, sebelum saudara beranjak menjalani hidup dan aktivitas hari ini, mari bersama terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.